Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusti Danu Kedaton dengan NIM 110120189. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Wireshark. Pada halaman Wireshark, halaman utama Wireshark, di sini ada beberapa filter. Kita pilih filter WiFi. Nah, setelah kita klik WiFi, akan muncul display capture seperti ini. Setelah itu, kita refresh web yang akan kita masukkan. Setelah di-refresh, kita tunggu 10 detik. Lalu kita stop. Setelah itu, kita pilih apply a display filter. Kita klik. Dan kita ketik. Selanjutnya, untuk mengetahui IP address dari PC yang digunakan, kita ketik ipconfig. Kita enter. Nah, setelah itu akan memunculkan IPv4 address 192.168.0.120 sama seperti pada display capture source. Selanjutnya pada poin B, setelah itu pada poin B kita klik statistik pada display capture. Setelahnya protokol hierarki. Nah, di protokol hierarki ini ada frame, Ethernet, IPv4, TCP, HTTP, dan line based text data. Nah, Ethernet ini untuk mentransmisikan sebuah data menggunakan media fisik yaitu kabel. Kemudian IPv4 merupakan lapisan ketiga yang berfungsi merutekan data ke tujuan. Selanjutnya ada transmission control protocol yang berfungsi untuk memastikan transportasi saat proses penyampaian dari server ke web server agar aman dan tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaydi Ahmad Subhan dengan NIM 11012232444. Saya poin C dan D. Yang C, protokol layer 7 yang terlibat dalam komunikasi ini adalah HTTP. Gunakan menu follow TCP stream pada paket HTTP GET. Kalian dapat memilih salah satu protokol HTTP proses GET yang muncul pada list. Ceritakanlah informasi yang kalian peroleh berdasarkan data yang ditampilkan oleh Wireshark. Nah, di sini jadi kita memilih salah satu dari sekian banyak ini, dari yang info yang ada get. Ini dia. Lalu kita klik kanan dan follow, lalu TCP stream. Di sini ada beberapa info. Yang paling atas adalah request line. Ini adalah barisan pertama dalam permintaan HTTP yang menentukan metode get, get, dan versi HTTP. Lalu di bawahnya ada host. Host itu yang menentukan tuan rumah server yang diminta. Di sini karena kami menggunakan web dari metc.stmk.royal.ac.id, maka yang dimunculkan di sini adalah URL dari web tersebut. Selanjutnya ada connection, menentukan apakah koneksi harus tetap terbuka setelah permintaan ini. Koneksi harus tetap, artinya koneksi harus tetap tersambung atau terhubung. Lalu ada di sini ada accept yang menentukan jenis konten yang diterima oleh klien. Nah, di sini aplikasi dengan format JSON atau JavaScript. Selanjutnya ada user agent. User agent ini. User agent mengidentifikasi perempuan atau klien yang membuat permintaan. Lalu ada request with header khusus yang mungkin digunakan untuk beberapa kerangka kerja JavaScript. Lalu ada referrer. Di sini ada URL HTTP metc.stmk.royal.ac.id, perbedaan HTTP dan HTML. Lalu ada accept encoding.
yang merupakan jenis kompresi yang didukung oleh klien atau server. Lalu ada accept language yang merupakan bahasa yang diinginkan oleh klien untuk direspon dari servernya. Lalu di bawah sini ada HTTP strip 1.1 strip 304. Ini adalah baris pertama dalam respon HTTP yang menentukan versi HTTP. Dan 304 ini adalah kode status. Di sini date merupakan tanggal, yaitu 13 Juni 2024. Lalu server menunjukkan server web yang merespon permintaan. Lalu ada content length yang memiliki satu satuan, yaitu bit per second. Lalu ada keep alive dan connection keep alive yang mengharuskan koneksi tetap berhubung. Lalu content type text atau HTML yang merupakan jenis atau konten yang terdapat pada web tersebut. Selanjutnya poin D, pilih salah satu paket HTTP, perhatikan bagian panel paket detail, ceritakan dan jelaskan mengenai informasi apa saja yang terdapat pada panel paket detail tersebut. Tuliskan source IP address, destination address, source MAC address, dan destination MAC address dari paket yang telah dipilih. Apa perbedaan alamat IP dan MAC? Mengapa perlu dua jenis alamat tersebut? Sini untuk melihat MAC address di Ethernet 2. Di sini tertulis destination F4 7B 096F 4A dan 41. Itu merupakan MAC address destination. Lalu di bawahnya ada source di 8 32 14 52 99 dan selanjutnya itu adalah MAC address dari source. Lalu IP addressnya sini IP alamat control version 4. Di source address ini 172.217.194.121. Dan untuk IP destination address-nya 192.168.0120. Lalu kita di pertanyaannya, apa perbedaan alamat IP dan MAC? Nah, itu eh, MAC address adalah alamat tetap pada perangkat, yang artinya ketika menggunakan perangkat, maka MAC address dari perangkat tersebut bersifat tetap, dan sedangkan IP address bersifat logis. Lalu perbedaan IP address dan MAC address. MAC address adalah alamat tetap pada perangkat, yang artinya ketika menggunakan perangkat, maka MAC address dari perangkat tersebut bersifat tetap, dan sedangkan IP address bersifat logis. Lalu perbedaan alamat IP dan MAC, mengapa perlu dua jenis alamat tersebut? Karena alamat IP memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal di seluruh dunia. Alamat IP juga memungkinkan rute pengiriman data di dalam jaringan global, karena memungkinkan identifikasi perangkat dan lokasi eh, mereka di jaringan. Sedangkan address digunakan untuk mengarahkan data dalam suatu jaringan lokal. MAC address penting untuk komunikasi langsung antara perangkat di dalam jaringan lokal seperti host switch dan hook. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Hidayat dengan NIM 110112230006. Nah, saya akan menjelaskan poin E. Masih dalam list hasil filter untuk HTTP. Perhatikan proses dari mulai HTTP GET request sampai dengan proses HTTP DOROS OK. Nah, jadi yang pertama itu kita buka Transmission Control and Protocol. Lalu kita cari timestamp. Nah, di timestamp itu kita bisa melihat time since first frame itu ada 0,7635155 ribu. Lalu selanjutnya itu ada time since previous frame, yaitu 0,2679440 ribu second. Nah, jadi hasil yang didapatkan pada first time since first time itu adalah yang ini 0,7635, dan time since previous-nya itu ada yang ini.
Nah, lalu hasil yang kita akan dapatkan itu menjadi 284. Nah, tujuan adanya first first time since frame yaitu telah berlalu sejak penangkapan waktu yang telah berlalu sejak penangkapan dimulai hingga frame saat ini yang sedang dianalisis. Tujuannya untuk memberikan durasi waktu dari frame pertama dalam tangkapan hingga frame spesifik yang diperiksa. Lalu selanjutnya ada time since previous, yaitu untuk menunjukkan waktu yang telah berlalu antara frame saat ini dan frame sebelumnya dalam penangkapan paket. Tujuannya untuk memahami interval waktu antara paket yang berurutan dalam komunikasi jaringan. Selanjutnya pada poin F, gunakan filter untuk menampilkan proses yang melibatkan protokol TCP dan UDP. Nah, setelah kita cari di sini TCP UDP, lalu keluar hasilnya seperti ini. Nah, tujuan tujuan adanya TCP dan UDP ini untuk berfungsi untuk menyediakan metode analisis yang mendalam terhadap lalu lintas jaringan yang menggunakan TCP. Nah, TCP itu juga memastikan pengiriman data yang handal antara aplikasi yang berkomunikasi dengan menangani segmen-segmen data, pengiriman ulang, dan pengaturan aliran data. Nah, UDP ini fungsinya di sini adalah untuk memungkinkan analisis lalu lintas yang menggunakan UDP, seperti pelacakan datagram, mengidentifikasi masalah yang terdapat pada wireshark, memantau port asal dan tujuan yang digunakan oleh aplikasi untuk komunikasi UDP. Tidak seperti TCP. UDP ini juga protokol yang ringan dan tidak terlalu andal seperti TCP, tetapi digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan pengiriman data cepat tanpa penanganan error yang mendalam. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.